Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diavani Arya Putri dengan NIM G00244146 dari kelompok B1 dengan Aslab Mbak Arsya. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan terkait video laporan praktikum anatomi saya di blok 2.2. Yang soal pertama ada topik pertama yaitu menjelaskan anatomi dari traktus respiratory superior. Nah, yang pertama ada nasus externus. Dia terdiri dari os frontal, os nasal, os zygomaticum, dan os laryngomalo. Terus juga ada terdiri dari cartilago juga, ada cartilago nasi lateralis, cartilago nasi aksesorial, cartilago alaris mayor, alaris minor. Terus juga ada intergumentum komun, ini ada kayaknya ini cartilago nasi lateralis, ini cartilago alaris mayor, nasi aksesoria. Lanjut ke cavum nasi. Nah, cavum nasi ada apertura yaitu terdiri nares, yaitu apertura nasalis anterior, dan coana yaitu di apertura nasalis posterior. Nah, regions itu vestibulum nasi sama terus ada regio respiratoria dan regio olfaktoria. Nah, ini untuk septum nasinya, ini untuk nares, dan ini coana sini. Dan ini tadi untuk regio olfaktoria, ini respiratoria, dan ini vestibulum nasinya. Next. Lalu ada septum nasi. Ini terdiri dari crista galli, ada vomer, ada nasal crest of palatine bone, ada maxilla res nasal, dan lain sebagainya. Ada septal cartilago juga, ada nasal span of frontal bone, ada nasal bone juga. Lalu untuk dinding lateralnya itu cavum nasi memiliki 3 lengkungan tulang yang bertingkat atau namanya konka, yaitu konka nasalis superior, media, dan inferior. Nah, konka nasalis itu membagi cavum nasi menjadi 4 saluran udara dari recessus sphenoidalis, meatus nasi superior, media, dan inferior. Next. Lalu untuk muara sinus paranasalis dan ductus nasolacrimalis di dinding lateral cavum nasi itu yang pertama ada recessus sphenoidalis, itu terdapat muara sinus sphenoidalis. Terus ada meatus nasi superior, meatus nasi media, itu terdapat ada bangunan bula ethmoidalis, hiatus similunaris, infundibulum ethmoidale, dan processus incinatus. Nah, lalu ada meatus nasi inferior, itu terdapat muara dari ductus nasolacrimalis. Lalu next ada sinus paranase, yaitu dia sekelompok rongga di dalam tulang kraniofacial yang berhubungan dengan cavum nasi melalui ostium. Nah, sinus paranasal ini berisi udara dari bagian pernapasan rongga hidung ke dalam kranium. Nah, ini untuk sinus frontalis, sinus maxillaris, ini frontalis, sinus kalau ini dari sisi sebelahnya. Next ada faring. Itu terdiri dari nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, faring ini merupakan saluran musculomembranosa dengan panjang 12-14 cm yang menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris menuju laring dan esofagus. Nah, faring ini kan tadi dibagi tiga regio atau pars berdasarkan hubungan di struktur anteriornya, yaitu ada nasofaring yang terletaknya di posterior nasus dan superior dari palatum setinggi VC 1-2, orofaring setinggi VC 2-3, dan laryngofaring itu setinggi VC 3-5. Next. Nah, ada yang selanjutnya ada laring. Laring itu terdiri dari skeleton laringis, itu ada cartilago laringis, itu ada cartilago thyroidea,
sinusoidea, epiglottis, arytenoidea, corniculata, dan lain sebagainya. Lalu ada cavitas laringis, itu untuk bangunan pentingnya ada plica vestibularis, rima vestibuli, plica vocalis, rima glottidis, dan ventriculus laringis. Next. Nah, lalu ada ruang utama. Ruang utama pada ruang laring itu ada ruang supraglottis, itu daerah luasnya aditus laringis sampai plica vestibularis. Lalu ada ruang transglottis, itu dari plica vestibularis sampai vocalis. Lalu yang terakhir ada ruang subglottis atau cavitas infraglottica, yaitu dia dari plica vocalis sampai cartilago cricoidea. Lalu untuk jaringan lunaknya laring sendiri itu ada ligamen et membra ekstrinsik, dia membrana thyroidea, ligamentum hyoepiglotticum, dan ligamentum cricotracheal. Lalu ada ligamentum membrana intrinsik. Nah, untuk yang intrinsik itu membrana quadriangularis, membrana cricotiroidea, dan sinus elasticus dan sinus elastic. Ya, itu. Lalu untuk muskulinya di laring itu ada musculus stenoideus, musculus omoideus, dan untuk levator laringnya, dan untuk fungsinya itu membuka glotis atau rima glottidis, menutup glotis, menegakkan ligamentum dan mengundurkan ligamentum. Ini membuka aditus laringis, menutup aditus laringis. Nah, itu dia yang tadi penjelasan saya terkait laporan pertama, topik pertama untuk penjelasan dari anatomi dari traktus respiratory superior. Segitu saja mungkin dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.